Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan melakukan role play tentang keperawatan jiwa, yaitu pada pasien gangguan halusinasi. Perkenalkan, nama saya Rizka Audia. Saya di sini berperan sebagai suster. Dan saya Nurmala Mayani sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi. Perkenalkan, saya Suster Rizka Audia, bisa Mbak panggil Suster Audi. Saya dari Stikes Singkat Martapura. Nah, di sini saya bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Kalau boleh tahu nama Mbak sendiri siapa? Mei. Senangnya dipanggil apa Mbak? Mei aja. Oh, Mbak Mei ya. Perasaannya gimana hari ini? Kurang baik, Mbak. Kurang baik. Tidurnya tadi malam gimana? Apakah ada gangguan atau keluhan? Gitu. Nah, baiklah, bolehkah saya hari ini berbincang-bincang dan Mbak sebentar? Boleh. Nah, Mbak mau ngobrolnya apa nih? Mau ngobrolnya apa nih? Ngobrol apa? Bagaimana kalau kita ngobrol tentang suara-suara yang sering muncul dan bayangan-bayangan yang sering muncul biasanya pada Mbak? Boleh. Oke, jadi waktunya mau berapa menit, Mbak? 10 menit ya, di ruangan ini juga atau mau di tempat lain? Di sini aja. Di sini aja. Ya, jadi langsung saja Mbak jawab beberapa pertanyaan dari saya. Apakah Mbak mendengar suara tanpa adanya wujud? Iya. Apa yang suara itu katakan? Bunuh dia. Bunuh dia. Nah, apakah Mbak sering juga melihat bayangan ataupun makhluk lain atau orang atau sebagainya? Iya. Seperti apa kelihatannya Mbak? Seperti manusia. Wujud manusia ya. Nah, apakah suara atau bayangan tersebut sering muncul atau hanya sewaktu-waktu saja? Sewaktu-waktu aja. Sewaktu-waktu saja. Berapa kali biasanya dalam sehari Mbak mengalaminya? 1 kali aja. 1 kali ya. Apakah saat Mbak sedang menyendiri atau dengan orang lain Mbak merasakan itu? Saat saya sendiri, Mbak. Saat sendiri. Nah, jadi apa yang biasanya Mbak rasakan atau Mbak lakukan saat Mbak mendengar suara-suara aneh itu? Tutup telinga. Tutup telinga. Itu aja? Kalau misalkan saat Mbak melihat bayangan atau makhluk lain, apa yang Mbak rasakan dan lakukan? Saya merasa takut, jadi saya lempar pakai benda yang ada di sekeliling saya. Oh, seperti itu. Nah, jadi apa yang sudah Mbak lakukan tadi, apakah suara dan bayangan itu hilang? Enggak. Tidak hilang. Nah, jadi di sini saya akan mengajari Mbak bagaimana cara mencegah suara dan bayangan itu muncul. Apakah Mbak mau? Mau. Oke, nah jadi di sini ada 4 cara Mbak. Jadi yang pertama dengan cara menghardik suara ataupun bayangan tersebut. Terus yang kedua dengan cara Mbak minum obat secara teratur. Yang ketiga dengan cara Mbak bercakap-cakap dengan orang sekitar. Terus yang keempat dengan cara Mbak melakukan kegiatan yang sudah terjadwal yang biasanya Mbak lakukan. Apakah Mbak setuju? Nah, jadi hari ini saya ingin mengajari Mbak untuk fase yang pertama dulu ya. Jadi fase yang pertama itu adalah menghardik suara atau bayangan tersebut. Nah, saya akan mencontohkan, nanti Mbak praktikkan. Nah, jadi seperti ini Mbak. Misalkan suara itu muncul, suara aneh itu muncul lagi, Mbak tutup telinga, terus Mbak pejamkan, Mbak katakan, pergi, 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 saya tidak ingin mendengar, kamu tidak nyata, kamu palsu, seperti itu. Itu diulang berapa kali sampai suara itu hilang. Coba deh Mbak praktikkan. Contohkan lagi dong. Nah, jadi saat suara itu muncul, Mbak tutup telinga, Mbak katakan, pergi, 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 saya tidak mau mendengar, kamu itu palsu, tidak nyata, seperti itu. Coba. Tutup telinga, pejamkan mata, Ya. terus bilang, pergi, pergi, pergi. Saya tidak ingin Saya mendengar. tidak ingin mendengar. Kamu palsu. Suara kamu palsu. Ya, seperti itu. Jadi ulangi beberapa kali. Coba deh ulang lagi. Oke. Telinga, pergi, pergi, pergi. Suara kamu palsu. Suara kamu palsu. Saya tidak ingin Saya mendengar. tidak ingin mendengar. Ya, seperti itu. Bagus tuh. Udah bisa kan Mbak? Nah,
Jadi itu nanti dipraktikkan. Terus misalkan kalau Mbak melihat bayangan atau makhluk lainnya datang, Mbak tinggal pejamkan mata aja dan katakan, pergi, pergi, pergi. Kamu itu tidak nyata, saya tidak mau melihatmu, kamu palsu. Seperti itu. Saya tidak mau melihatmu, palsu. Ya, coba deh Mbak praktikkan. Pejamkan mata. Ya, terus katakan, Lalu bilang, pergi, pergi, pergi. Saya tidak ingin melihatmu. kamu palsu, Kamu palsu kamu tidak nyata. dan kamu tidak nyata. Ya, coba ulangi lagi. Tutup mata. Terus katakan, pergi. Pergi, pergi, pergi. Saya tidak ingin melihatmu. Kamu tidak nyata. Kamu itu palsu. Ya, seperti itu, bagus. Tuh, Mbak sudah bisa mempraktikannya ya. Bisa. Saya ajarin nih. Terus saya jelaskan juga kepada Mbak. Bagaimana perasaannya setelah kita ngobrol panjang lebar tadi? Agak mulai paham dan tenang. Mulai paham dan tenang. Nah, dari yang sudah saya ajarin, coba deh Mbak simpulkan bagaimana cara mencegah suara dan bayangan itu muncul lagi. Coba deh Mbak sebutkan caranya seperti apa. Kalau misalnya Mbak mendengar suara itu, Mbak apa yang harus Mbak lakukan? Yang pertama, tutup telinga. Tutup telinga. Terus pejamkan mata. Ya. Terus katakan, pergi, 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 pergi. Kamu tidak nyata. Kamu itu palsu. Iya, bagus. Tuh Mbak sudah bisa. Kalau Mbak melihat sesuatu yang tidak nyata, seperti apa? Pejamkan mata. Lalu bilang, pergi, pergi, pergi. Kamu itu tidak nyata. Kamu itu palsu. Nah, iya bagus. Mbak sudah bisa mempraktikannya. Jadi nanti ini saya buat jadwal hariannya. Nah, Mbak tulis di jadwal ini ya nanti. Mbak tulis, misalkan suara itu muncul lagi atau bayangan itu muncul lagi, Mbak lakukan hal tersebut, Mbak praktikkan. Terus Mbak catat tuh di buku hariannya. Jangan lupa kayak ini. Ya, mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini aja. Saya menjelaskan mengenai cara menghardik halusinasi tadi. Nah, besok saya ingin melakukan pertemuan yang kedua, yaitu mengajari Mbak cara minum obat secara teratur. Apakah Mbak bisa? Bisa. Jadi Mbak maunya di ruangan ini juga atau mau di tempat lain? Ya. Di sini juga. Di jam berapa Mbak? Besok jam 10 pagi aja. Jam 10 pagi. Berapa menit waktunya? Aja deh. 10 menit ya. Oke, jadi besok saya akan mengajari Mbak tentang cara minum obat secara teratur. Nah, terus tuh di ruangan ini di jam 10 pagi ya, berarti di waktu 10 menit. Oke. Yaudah, terima kasih Mbak atas kerjasamanya hari ini. Selamat pagi, sampai bertemu kembali. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.